Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, teman-teman kelas 3. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semua kabarnya baik dan tetap semangat buat belajar TIK bareng Bunda Caca. Oke, hari ini kita masuk di bab yang ke-7 berjudul Berpikir Komputasi. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap-siap dong pastinya. Nah, buat teman-teman kelas 3B hari ini hanya menyimak aja nih untuk materi hari ini. Tapi untuk kelas 3A ada sedikit informasi ya. Untuk teman-teman kelas 3A hari ini nanti setelah jam pelajaran selesai mungkin sekitar jam 1 akan ada pelajaran tambahan TIK yaitu ulangan harian, karena pada Selasa pekan lalu sesuai jadwal kelas 3A itu ada tanggal merah gitu ya, jadi kita nggak belajar. Sedangkan untuk kelas 3B itu nggak tanggal merah, jadinya kelas 3B materinya sudah duluan ulangan harian, kelas 3A belum. Jadi hari ini kelas 3A ulang harian ya, biar materinya bisa sejalan dengan kelas 3B gitu teman-teman. Habis ini kelas 3A ada ulangan ya. Nah, tapi sebelum itu kita pelajari dulu nih di bab 7 yang berjudul Berpikir Komputasi. Sudah siap ya? Dibuka bukunya halaman 102. Tujuan pembelajaran hari ini teman-teman diharapkan mampu berpikir komputasi serta mendeskripsikan dalam kegiatan sehari-hari. Silakan dibuka buku TIK-nya yang seperti ini dan dilihat halaman 102. Baik, kita mulai materi hari ini. Berpikir komputasi itu apa? Jadi berpikir komputasi adalah kemampuan untuk berpikir, memahami suatu permasalahan secara logis dan mencari solusinya, di mana solusi tersebut dapat dipahami oleh manusia maupun komputer. Jadi intinya ketika kalian mendapatkan permasalahan dan sedang mencari solusinya, nah, proses itu disebut dengan berpikir komputasi. Intinya ketika ada permasalahan dan kalian mencoba mencari solusinya, itu kan ada proses berpikir ya. Nah, proses berpikirnya itu disebut dengan berpikir komputasi. Gitu ya, teman-teman. Selanjutnya, untuk berpikir komputasi sendiri itu ada cara penulisannya. Jadi tidak asal begitu ya, tidak dibayang-bayang saja, tapi perlu dituliskan. Nah, dituliskannya ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk ada dua, dibagi menjadi dua hal, dua jenis gitu ya. Yang pertama dalam bentuk diagram alir, namanya diagram alir atau flowchart. Nah, yang kedua dalam bentuk narasi. Oke. Nah, bedanya apa nih Bun? Bedanya adalah kalau diagram alir atau flowchart itu ditulis narasinya tapi dituangkan dalam bentuk diagram. Sedangkan kalau diagram narasi itu hanya bentuk teks tertulis step by stepnya aja. Jadi langkah-langkahnya itu ditulis. Itu dalam bentuk narasi. Sedangkan kalau flowchart itu biasanya dalam bentuk diagram, teman-teman. Kayak gimana sih diagram? Seperti di halaman 104. Silahkan dibuka bukunya halaman 104. Nah, sekarang sambil kita lihat halaman 104 ya, ini halaman 102, 103, 104. Kita akan mengetahui cara berpikir komputasi melalui kegiatan merawat tanaman. Nah, kegiatan berpikir komputasi itu pada dasarnya dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap input atau masukan, input gitu ya. Tahap kedua tahap proses, dan tahap 3 tahap output. Oke, dipahami ya. Jadi ada 3 tahap dalam berpikir komputasi, yaitu tahap input, tahap proses, dan tahap output. Begitu. Nah, ini yang tadi Bunda sampaikan, yang disebut dengan diagram alir atau flowchart. Nah, jadi dalam bentuk diagram nih teman-teman, ada langkah-langkahnya yang tertulis dalam tanda panah gitu ya, diagram alir. Ini kenapa disebut diagram alir? Karena lihat deh teman-teman, ini seperti koloni di ini kan bentuknya ke samping ya. Untuk diagramnya ke samping kan, tapi kalau dia tertulisnya ke bawah itu tuh mengalir terus gitu. Makanya disebut dengan diagram alir. Nah, ini adalah kegiatan penulisan diagram alir dalam kegiatan
menyiram tanaman atau menanam tanaman ya. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Habis itu diproses nih, ada tanda panah, ada prosesnya. Selanjutnya menyiapkan pupuk, memasukkan pupuk ke pot, melepas kantong plastik tanaman, memasukkan tanaman ke pot, menyiram bunga secukupnya. Dan ini adalah langkah-langkah berpikir komputasi yang dituliskan dalam bentuk diagram alir atau flow chart gitu. Nah, kalau diagram narasi seperti apa? Diagram narasi adalah diagram yang bentuknya teks tertulis panjang gitu dalam bentuk paragraf dan bentuk kalimat. Contohnya seperti halaman 103 gitu ya, teman-teman. Silakan dibuka bukunya. Nah, ini juga nih. Ini adalah diagram alir, teman-teman, dalam kegiatan membuat jus. Bagaimana langkah-langkahnya? Seperti ini diagram alirnya. Pertama, buahnya dibersihkan terlebih dahulu, lalu disiapkan blendernya, lalu memasukkan buah dan air ke blender, menghidupkan blender, menyaring hasil blender, masukkan jus ke gelas, lalu jus siap diminum. Nah, ini namanya diagram alir, oke? Jadi yang ada tanda panahnya ini disebut diagram alir, ya. Paham ya teman-teman sampai sini ya? Baik, selanjutnya coba kita lihat. Tadi sudah Bunda sampaikan kalau proses berpikir itu terbagi menjadi berapa? Ya, betul banget. Terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap input, tahap proses, dan tahap output atau keluaran. Nah, coba kita lihat di sini tahap inputnya apa. Input itu kan dalam bahasa Indonesianya ya, kalau bahasa Indonesianya ya, input itu berarti masukan, letakkan, masukan gitu kan. Nah, kita lihat bagian mana sih yang disebut input. Nah, seperti ini nih, ini adalah bagian input, masukkan buah dan air dan gula ke blender gitu. Lalu tahap prosesnya gimana? Ini tahap prosesnya, menghidupkan blender, menyaring, memasukkan jus ke gelas, dan N-nya nih, selesainya itu gimana? Selesainya adalah ketika jus siap diminum. Ini adalah tahap keluaran atau tahap output. Jadi dalam diagram alir ini jelas terlihat kalau ada 3 tahapan, ada tahap input, proses, dan output. Nah, selanjutnya ada kegiatan atau tahapan mengunduh aplikasi pada ponsel. Lihat deh teman-teman, ini diagram alir ya namanya. Nah, selanjutnya untuk diagram alir ini mengunduh aplikasi pada ponsel, bagaimana nih caranya? Nah, pertama, pastikan ponsel dalam keadaan atau kondisi baik. Selanjutnya, kalian bisa membuka aplikasi Play Store, mengetikkan nama aplikasi pada kolom pencarian, memilih aplikasi, klik tombol install, dan aplikasi siap digunakan. Nah, berdasarkan gambar ini, diagram alir ini, manakah yang termasuk proses input, proses, dan output? Coba kita lihat. Outputnya yang mana coba? Apakah kalian tahu yang mana termasuk kegiatan output? Ya, betul. Ini nih yang terakhir. Output tuh yang terakhir, yang selesai, sudah mengalami proses berpikir gitu. Jadi, output itu yang ini, aplikasi siap digunakan. Selanjutnya yang mana proses input? Input berarti masukkan, proses awal gitu kan. Proses awal berarti yang ini nih, masukkan ponsel dalam kondisi baik begitu. Terus yang mana yang proses? Ini yang proses, mengetikkan nama, dicari gitu ya prosesnya. Terus memilih aplikasi, klik tombol install. Ini namanya kegiatan proses. Begitu teman-teman. Baik, untuk kegiatan hari ini adalah yuk kita berpikir komputasi. Sekarang kita kerjakan halaman 104. Di sini ada kolom-kolom untuk diagram alir. Dan ini juga nih halaman 104 dan 106. Silahkan dituliskan rinciannya, step by stepnya. Untuk halaman 104, tuliskan cara merawat tanaman dengan runtut. Bagaimana caranya? Dituliskan dalam bentuk diagram alir, langsung aja di kotak yang ini. Oke. Selanjutnya sama seperti di halaman 104, halaman 106 pun seperti itu. Ditulis langkah-langkahnya, ditulis di sini. Oke.
Kalau tidak muat, teman-teman bisa dituliskan di buku tulis. Ya, teman-teman. Boleh di buku tulis, boleh di kertas. Oke, kalau ada pertanyaan, nanti kita akan ada Zoom. Kalau ada pertanyaan, silahkan sampaikan ke Zoom. Atau teman-teman bisa ketik aja langsung di kolom komentar ya. Baik, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, alhamdulillah hari ini kita telah mengetahui proses berpikir komputasi dalam kegiatan sehari-hari. Baik, terima kasih banyak sudah menyimak videonya sampai habis. Kalau teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa berikan tombol like-nya, komentar kehadiran di bawah, dan nanti ikut Zoom ya, jangan lupa. Terima kasih semuanya, Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, see you di Zoom ya.